Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran berharga tentang azab mengerikan bagi orang yang rakus terhadap daging kurban. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah nyata, tapi sesungguhnya ini adalah fiksi yang mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya menjaga keikhlasan dan ketakwaan dalam beribadah. Jangan lupa setelah menonton, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang cerita ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Kampung Cibuluh dikenal sebagai desa kecil yang damai, terletak di pinggiran kota dengan suasana religius yang kental. Setiap tahun, saat takbir bergema menyambut Idul Adha, warganya berbondong-bondong menuju masjid utama untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Suasana penuh haru dan syukur menyelimuti wajah-wajah mereka, terutama anak-anak yang riang menyaksikan kerbau dan kambing dikumpulkan di halaman masjid. Di antara keramaian itu, ada sosok yang selalu mencuri perhatian. Namanya Tarmin, pria paruh baya berkulit legam dengan kumis tipis dan tatapan mata yang curiga. Ia dikenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kelicikannya. Tarmin bukan warga miskin, ia memiliki warung kelontong yang cukup laris. Namun entah mengapa, setiap Idul Adha tiba, ia selalu hadir lebih awal dan pulang dengan kantong plastik penuh daging kurban, lebih dari yang seharusnya. Tahun ini pun tak berbeda. Sejak pagi buta, Tarmin sudah berdiri di depan masjid dengan pakaian lusuh dan sarung yang sengaja dibuat compang-camping. Ia menyamar sebagai warga luar desa, berharap panitia tidak mengenalinya. Ketika panitia mulai membagikan daging, Tarmin dengan sigap masuk ke antrean, mengambil jatah, lalu pergi. Namun tak lama kemudian, ia berganti baju dan masuk lagi lewat sisi lain, mengantre kembali dengan wajah tertunduk. Panitia sempat kebingungan karena daging cepat habis, padahal jumlah hewan kurban lebih banyak dari tahun sebelumnya. Seorang pemuda mencurigai sesuatu. Ia melihat sosok yang mirip Tarmin keluar masuk dari arah berbeda. Tapi karena tak memiliki bukti, ia hanya diam dan mengamati dari kejauhan. Hari itu Tarmin pulang membawa 3 kantong besar daging kurban. Ia tersenyum puas, bahkan menyimpan beberapa bagian di freezer dan sebagian lagi ia jual diam-diam ke warung makan langganannya. Istrinya sempat menegur, tapi Tarmin hanya menjawab pendek. Daripada mubazir. Lagian siapa juga yang tahu. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang cerdik. Tapi tak ada yang tahu, bahwa hari itu adalah awal dari kejadian yang tak akan pernah dilupakan warga kampung Cibuluh. 2 hari setelah Idul Adha berlalu, suasana kampung mulai kembali normal. Anak-anak kembali bermain, para ibu membersihkan peralatan masak besar, dan sisa tulang belulang hewan kurban dikuburkan bersama harapan mendapat berkah dari Allah. Namun, di rumah Tarmin, sesuatu yang janggal mulai terasa. Istrinya, Bu Suminah, mencium bau tak sedap yang muncul tiba-tiba dari dalam kamar tidur mereka. Awalnya ia mengira itu adalah bau sisa daging yang disimpan terlalu lama. Ia pun membuka kulkas dan memeriksa isi freezer. Tapi semua tampak masih segar, dan tak ada tanda-tanda busuk. Bau itu semakin menjadi-jadi menjelang sore. Menyengat seperti bangkai yang dibiarkan di tengah panas matahari. Bu Suminah mencoba mencari sumbernya, mengangkat kasur, menyapu kolong lemari, bahkan membersihkan seluruh rumah dengan karbol. Namun bau itu justru semakin tajam saat Tarmin masuk ke dalam rumah. Ketika ia duduk di kursi ruang tamu, bau busuk itu seolah mengikutinya. Bahkan anak mereka yang masih kecil, Arga, menutup hidung sambil berkata polos. Ayah, badannya bau kayak daging busuk. Tarmin tertawa kecil, menganggap itu candaan anak-anak. Tapi malamnya, saat ia hendak tidur, kulit bagian punggungnya terasa gatal luar biasa. Ia menggaruknya dengan tangan, namun rasa gatal justru berubah menjadi perih. Keesokan harinya, saat bercermin, ia melihat ada bercak kemerahan di pundaknya. Bercak itu mengelupas seperti luka bakar. Ah, mungkin karena panas atau alergi, gumamnya. Tapi Bu Suminah mulai gelisah.
Ia mencium bau yang keluar langsung dari tubuh suaminya, terutama saat Tarmin berkeringat. Bau itu seperti daging mentah yang dibiarkan membusuk di ruang tertutup. Ia mencoba menyarankan agar suaminya ke puskesmas, namun Tarmin menolak mentah-mentah. Ini cuma bentol biasa. Nggak usah lebay, katanya sambil mengoleskan balsem ke tubuhnya. Namun malam berikutnya, Tarmin terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa kulit di bagian punggungnya mulai lengket, seperti meleleh. Dan saat ia menyentuhnya, kulit itu seperti hancur di tangannya sendiri. Ia tak bicara kepada siapapun, menyembunyikan rasa takutnya, tapi diam-diam tubuhnya mulai menolak untuk diajak kompromi. Di luar, para tetangga mulai membicarakan bau aneh dari rumah Tarmin. Beberapa mengira ada bangkai tikus atau kucing yang mati di sela atap. Tapi satu demi satu orang mulai curiga. Sebab setiap Tarmin lewat, bau itu ikut terbawa. Bahkan di masjid, jamaah mulai menyingkir diam-diam saat ia datang. Namun Tarmin tetap bersikeras. Ia merasa tidak salah. Dan bahkan, dalam hatinya ia masih menertawakan mereka yang hanya mendapat satu kantong daging kurban, sementara dirinya bisa menikmati lebih banyak. Ia tidak tahu bahwa azab sedang mengintainya perlahan, tanpa ampun. Hari demi hari, kondisi Tarmin semakin memburuk. Rasa gatal yang dulu ia abaikan kini berubah menjadi luka terbuka yang mengeluarkan cairan kekuningan. Kulitnya mengelupas satu persatu, terutama di bagian punggung dan dada. Setiap malam ia menggeliat kesakitan, sementara Bu Suminah hanya bisa menangis dalam diam. Bau busuk dari tubuh Tarmin semakin menusuk. Bahkan lalat-lalat mulai mengerumuni pintu kamar mereka, seolah ada bangkai tersembunyi di dalam rumah. Bu Suminah sudah tidak tahan, ia memaksa suaminya pergi ke puskesmas. Namun dokter yang memeriksanya justru kebingungan. Ini bukan infeksi biasa. Kami belum pernah melihat kondisi seperti ini. Ini, seolah tubuhnya membusuk dari dalam, ujar dokter dengan raut bingung. Tarmin hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Luka di kulitnya kini menjalar ke wajah. Belum lagi rasa panas seperti terbakar dari dalam, yang membuatnya mengerang setiap malam. Suatu pagi, Bu Suminah membuka jendela kamar agar udara masuk. Ia berharap bau itu bisa berkurang. Namun saat tetangga sebelah lewat dan tak sengaja mencium aroma busuk dari arah rumah mereka, ia langsung menutup hidung dan berlari pulang. Tak lama kemudian, kabar pun menyebar. Rumah Pak Tarmin itu bau banget. Kayak ada mayat di dalamnya. Satu persatu tetangga mulai menjauh. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumah Tarmin. Bahkan ketua RT sempat datang bersama beberapa warga untuk menanyakan langsung. Tapi Bu Suminah menutup pintu dan hanya menjawab bahwa suaminya sedang sakit dan butuh istirahat. Namun malam itu, suara jeritan terdengar dari rumah Tarmin. Suara pria dewasa yang meraung seperti ditusuk besi panas. Warga sekitar yang mendengar hanya bisa terdiam, saling menatap dengan wajah bingung dan takut. Sebagian menduga Tarmin diganggu makhluk halus, sebagian lagi mulai mengaitkan ini dengan apa yang terjadi saat Idul Adha kemarin. Sementara itu di dalam kamar, Tarmin menangis. Air mata bercampur nanah dari luka di pipinya. Ia sudah tak kuat. Tubuhnya kini hanya dibalut kain tipis yang tak mampu menutupi bau menyengat dari luka-lukanya. Bahkan tempat tidur dan bantalnya basah oleh cairan tubuh sendiri. Ia mencoba salat, namun tubuhnya gemetar dan sulit berdiri. Setiap kali menyebut nama Allah, ada rasa perih menjalar dari ujung lidah hingga ke dada. Seolah tubuhnya menolak untuk menyucikan diri. Namun yang paling menakutkan adalah kejadian di malam itu. Saat ia terbangun dari tidur, ia melihat kulit di lengannya terlepas sendiri, menempel di spray, seperti daging rebus yang dikupas kulitnya. Ia berteriak, namun suaranya serak dan lemah. Dan ketika Bu Suminah masuk untuk melihat keadaannya, ia hanya bisa menjerit histeris. Setelah malam penuh jeritan itu, tubuh Tarmin makin tak bisa dikenali. Luka-luka di tubuhnya berubah menjadi lobang menganga,
dan kulitnya terkelupas seperti serpihan kulit kayu tua. Udara di dalam kamar penuh dengan aroma busuk menusuk. Bahkan Bu Suminah harus memakai masker dan membakar dupa agar tidak pingsan saat membersihkan kamar suaminya. Tarmin jarang tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia dihantui mimpi-mimpi aneh yang membuatnya berkeringat dingin. Dalam mimpi itu, ia berjalan sendirian di padang tandus, di tengah langit merah menyala. Tak ada satupun makhluk yang hidup, hanya suara geraman dari kejauhan dan tanah yang retak seolah akan menelannya hidup-hidup. Suatu malam, mimpi itu berubah lebih menyeramkan. Ia melihat seekor kambing kurban yang disembelih di hari raya lalu berdiri tegak, menatapnya dengan mata merah menyala. Di belakang kambing itu, berdiri sosok tinggi besar, berjubah hitam, dengan wajah tertutup kain, menunjuk langsung ke arah Tarmin. Ini balasan untuk tangan yang rakus. Untuk mulut yang tidak tahu syukur, suara itu berat dan dalam, menggema di seluruh penjuru mimpi. Tarmin terbangun dengan tubuh menggigil. Bau tubuhnya semakin menyengat, dan kini kulit kepalanya pun mulai mengelupas. Rambutnya rontok dalam jumlah banyak. Ia meraba wajahnya dengan tangan yang sudah melepuh. Cermin di kamar mandi menjadi saksi betapa tubuhnya bukan lagi manusia yang ia kenal. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi itu datang kembali, seolah mengulang dosa yang sama. Ia melihat dirinya saat membungkus daging kurban, menyembunyikannya di bawah kursi, lalu membawa pulang dalam plastik hitam yang disembunyikan dari panitia lain. Ia bahkan sempat mengganti label nama agar bagian terbaik dari daging diberikan ke rumahnya. Wajah-wajah panitia masjid muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan tatapan kecewa. Lalu terdengar suara seorang anak kecil, yang dulu tak kebagian daging, menangis di bawah tenda. Suara tangis itu menggema dalam kepalanya, dan semakin keras hingga Tarmin menjerit sambil memegangi telinganya sendiri. Bu Suminah mulai kehilangan kesabaran. Ia tak sanggup lagi melihat kondisi suaminya. Ia pergi ke rumah Pak Haji Marzuki, salah satu tokoh agama di kampung, untuk meminta bantuan. Pak Haji datang bersama dua orang lainnya, membawa air doa dan tasbih. Namun saat mereka memasuki kamar Tarmin, ketiganya langsung mundur selangkah. Bau itu bukan hanya busuk, tapi juga membuat dada sesak dan kepala pening. Pak Haji hanya bisa berzikir dalam hati, menatap tubuh Tarmin yang kini lebih mirip mayat hidup daripada manusia. Tarmin yang melihat mereka hanya bisa menangis. Suaranya parau, dan matanya merah membengkak. Ia mencoba berkata sesuatu, namun lidahnya terasa kaku. Dari sela-sela giginya yang mulai copot, ia hanya bisa berbisik lirih. Aku salah. Namun azab belum berakhir. Malam berikutnya, ia tak hanya melihat kambing kurban dalam mimpinya. Tapi seluruh daging yang ia ambil, kini berubah menjadi ulat hidup, mengerubungi tubuhnya, menggerogoti dagingnya sendiri. Bu Suminah, yang tak tahan lagi melihat kondisi suaminya, akhirnya memberanikan diri membawa Tarmin ke rumah sakit umum kabupaten. Ia menyewa mobil dari tetangga dan membungkus tubuh suaminya dengan kain tebal agar tak mengganggu penumpang lain. Namun begitu sampai di depan ruang IGD, aroma busuk langsung menyebar kemana-mana. Para perawat yang sedang bertugas terkejut. Mereka mengira yang datang adalah mayat korban kecelakaan. Namun saat melihat Tarmin bergerak, perlahan membuka mata dan mengerang pelan, semua mundur dengan ngeri. Dokter jaga memeriksa sebentar, lalu memanggil kepala ruang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Bu Suminah diberi jawaban yang menyesakkan. Maaf, kami tidak bisa merawat pasien ini. Kami tidak memiliki fasilitas isolasi untuk kasus seperti ini. Silakan rujuk ke rumah sakit pusat di kota. Bu Suminah memohon-mohon. Air matanya menetes, memegang tangan dokter, bahkan sempat bersujud di lantai rumah sakit. Tapi jawaban mereka tidak berubah. Tarmin dianggap bukan pasien biasa, dan mereka takut akan terjadi sesuatu yang lebih besar jika ia tetap dirawat di sana. Akhirnya dengan langkah lunglai, Bu Suminah membawa suaminya pulang. Sepanjang perjalanan, bau busuk di dalam mobil membuat sopir menurunkan semua jendela,
bahkan berhenti 2 kali untuk muntah di pinggir jalan. Tarmin hanya terdiam, tubuhnya lemas, dan cairan berbau amis terus menetes dari luka-lukanya. Setibanya di rumah, para tetangga sudah berkumpul. Rupanya kabar penolakan rumah sakit sudah lebih dulu tersebar lewat grup WhatsApp warga. Mereka menatap penuh kengerian. Beberapa ibu-ibu langsung menutup hidung, sementara anak-anak dilarang mendekat. Pak RT datang membawa 2 orang hansip, meminta agar Bu Suminah mengisolasi Tarmin di dalam rumah. Mereka bahkan menyarankan agar rumah itu dipasangi garis pembatas. Ini demi keselamatan warga lain, Bu, kata Pak RT, meski dengan nada serba salah. Bu Suminah tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk lemah, lalu menuntun suaminya masuk. Ia memandangi wajah Tarmin yang kini hanya menyisakan sisa-sisa manusia. Matanya sayu, bibirnya pecah dan luka di pipinya mulai menghitam, mengelupas hingga terlihat tulang. Malamnya, video Tarmin di rumah sakit tersebar di media sosial lokal. Video itu direkam diam-diam oleh salah satu perawat, memperlihatkan tubuh Tarmin yang penuh luka dan mengeluarkan bau busuk. Netizen mulai berspekulasi. Ada yang menyebutnya korban santet, ada yang bilang terkena penyakit kutukan, bahkan ada yang mengaitkannya dengan dosa besar yang dilakukan saat Idul Adha lalu. Seseorang menulis di kolom komentar, "Dulu waktu pembagian daging kurban, dia rebutan terus. Bahkan anak-anak yatim gak kebagian karena ulahnya." Komentar itu disukai ratusan orang. Nama Tarmin makin viral, dan kini bukan hanya warga kampung yang tahu. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan ke desa, ingin melihat langsung keadaan si pria yang membusuk tanpa sebab. Namun Bu Suminah tak mengizinkan siapapun masuk. Ia mengunci rumah dari dalam, menutup semua jendela, dan hanya keluar sesekali untuk membeli kebutuhan. Tapi malam-malam mereka semakin mencekam. Tarmin tak lagi bermimpi, melainkan mulai berteriak di tengah tidur, seolah sedang dibakar dari dalam. Dan yang paling menyeramkan, setiap ia terbangun, selalu ada bercak darah baru di tempat tidur. Bercak itu membentuk pola aneh, seperti tapak hewan berkaki 4. Namun di rumah itu tak ada binatang. Malam-malam di rumah Tarmin menjadi semakin ganjil. Tidak hanya jeritan yang menggema, tetapi juga suara ketukan yang datang dari balik dinding kamar. Ketukan itu selalu berirama pelan, 3 kali, diselingi bisikan lirih yang tak jelas. Bu Suminah sempat mengira itu suara tikus atau binatang liar, namun suara itu terdengar terlalu dalam. Terlalu manusiawi. Pada malam keempat setelah kepulangan dari rumah sakit, seorang tetangga bernama Pak Karyo memberanikan diri datang ke rumah. Ia mengetuk pelan, lalu mengucap salam. Bu Suminah membuka pintu dengan wajah lesu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya sembab seolah tak tidur berhari-hari. "Ada yang aneh, Bu," kata Pak Karyo pelan. "Semalam saya lihat ada sosok tinggi di depan rumah panitia masjid. Pakai baju hitam, diam menatap ke arah sini. Saya samperin, hilang." Bu Suminah hanya terdiam. Ia menunduk, lalu mengajak Pak Karyo masuk ke ruang tamu. Tapi langkah Pak Karyo terhenti saat mencium bau busuk dari dalam rumah. Ia menutup hidung, matanya berkaca-kaca. "Gimana kondisi Pak Tarmin, Bu?" tanyanya hati-hati. "Saya nggak tahu lagi harus ngapain. Setiap malam dia mimpi dibakar. Bangun-bangun kulitnya makin melepuh. Semalam saya lihat darah netes dari ujung kasur. Tapi anehnya, saya nggak nemu luka baru di tubuhnya." Pak Karyo merogoh saku dan mengeluarkan tasbih. Ia berzikir pelan, lalu menyarankan agar segera memanggil ustadz untuk ruqyah. Tapi Bu Suminah menggeleng lemah. "Saya sudah coba, Pak. Ustadznya nggak sanggup masuk rumah. Dia langsung muntah di depan pintu." Malam itu, suasana semakin mencekam. Hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, menerangi jendela yang tertutup tirai lusuh. Dalam kamar, Tarmin kembali menggeliat. Tangannya meremas sprei, dan dari mulutnya keluar suara aneh, bukan bahasa manusia. Bu Suminah membaca istighfar sambil menggenggam tasbih.
Tapi tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari dinding, melainkan dari dalam lemari tua di sudut kamar. Lemari warisan orang tua Tarmin yang sudah lama tak dibuka. Ketukan itu pelan. 3 kali. Lalu diam. Lalu 3 kali lagi. Bu Suminah menoleh dengan gemetar. Matanya terpaku ke arah lemari. Tak ada siapa-siapa. Tapi kain di bawah lemari tampak bergerak sendiri, seperti terseret sesuatu dari dalam. Tarmin terbangun. Matanya membelalak. Ia menunjuk ke arah lemari, mulutnya terbuka lebar namun tak bersuara. Ia seperti ingin berkata sesuatu, namun suara yang keluar hanyalah napas berat seperti desahan binatang sekara. Lemari itu kemudian mengeluarkan suara gesekan. Perlahan terbuka sendiri, dan dari dalam muncul bau amis yang lebih menyengat dari sebelumnya. Bu Suminah berteriak keras hingga membuat beberapa tetangga keluar rumah. Namun sebelum siapapun sempat masuk, semua suara berhenti. Lemari kembali tertutup. Tarmin pingsan. Dan dari balik jendela kamar yang tertutup rapat, terlihat bayangan sosok tinggi berjubah hitam berdiri memandangi mereka dari luar rumah. Bayangan itu diam. Tidak bergerak. Tapi 1 jam kemudian, anehnya, Bu Suminah menemukan tanah basah di dalam kamar. Seolah ada seseorang yang baru saja datang dari kuburan. Pagi itu, langit desa Tegalrejo mendung pekat. Burung-burung enggan berkicau. Udara sejuk berubah pengap. Dari dalam rumah Bu Suminah, terdengar tangis panjang yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Tarmin, lelaki rakus yang beberapa hari terakhir tubuhnya membusuk tanpa sebab, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bu Suminah menemukannya tergeletak miring di pojok kamar. Selimut yang membungkus tubuhnya sudah lengket bercampur darah dan cairan busuk. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah Tarmin lenyap. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit yang halus seperti lilin yang dilelehkan, rata tanpa bentuk. Seolah Allah telah menghapus identitasnya dari dunia. Hanya sisa tubuh penuh luka menghitam yang menguatkan bahwa itu adalah Tarmin, suaminya. Bu Suminah menjerit histeris. Tetangga-tetangga berdatangan, tapi sebagian besar hanya berdiri dari kejauhan. Bahkan beberapa orang mengusulkan agar jenazah Tarmin tidak dimandikan secara normal, karena takut baunya akan menyebar ke seluruh desa. Pak RT memanggil beberapa pemuda dan penggali kubur untuk membantu proses penguburan. Tapi baru 1 langkah memindahkan jenazah ke keranda, sebuah kejadian aneh terjadi. Salah satu pemuda tiba-tiba jatuh pingsan. Mulutnya berbusa. Saat sadar, dia berteriak keras sambil menunjuk ke arah keranda. Dia masih hidup. Dia melotot ke saya. Saya lihat jelas matanya merah menyala. Semua panik. Tapi saat didekati, tubuh Tarmin sudah kaku. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun wajah yang tadi rata, kini terlihat seperti hendak membentuk ulang raut manusia, meski tak sempurna. Kulitnya seperti bergelombang, seolah ada yang bergerak dari dalam. Meski ketakutan, warga tetap melanjutkan proses penguburan. Tapi tanah di pemakaman pun menolak. Saat liang lahat selesai digali, hujan deras tiba-tiba turun hanya di atas 1 makam itu. Seolah langit hanya ingin membasahi tanah untuk Tarmin. Tanahnya mendadak berlumpur dan berlendir. Bau amis keluar dari lubangnya. 2 orang penggali mulai muntah dan tak sanggup melanjutkan. Pak Ustadz setempat yang memimpin doa mulai membaca kalimat-kalimat pendek. Tapi tiba-tiba angin berhembus kencang, membalikkan kitabnya. Bahkan keranda bergoyang, seperti akan terbalik. Seekor anjing hitam muncul dari arah bukit dan menggonggong keras ke arah jenazah, lalu kabur tak tentu arah. Dengan segala ketakutan dan doa yang dipanjatkan, Tarmin akhirnya dikubur juga. Tapi anehnya, tanah di atas pusarannya tak mau rata. Setiap kali diratakan, tanah itu bergelombang kembali, seolah ada yang bergerak dari dalam. Warga akhirnya meninggalkan kuburan dengan langkah tergesa. Tak ada yang berani berlama-lama. Bu Suminah berdiri paling akhir. Matanya kosong.
Ia hanya menatap tanah yang terus menggembung perlahan. Sebelum pergi, ia sempat melihat seekor lalat besar hinggap di nisan, lalu mati seketika. Ia tahu, tak ada yang akan sama lagi setelah hari ini. Dan malam itu, satu demi satu warga mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Tarmin datang tanpa wajah. Membawa kantong daging kurban dan memakannya sambil tertawa. Daging itu masih mentah. Dan darahnya menetes terus. Cerita ini menggambarkan bagaimana keserakahan dan kelalaian terhadap amanah bisa membawa azab yang tak terduga. Daging kurban bukan sekadar makanan biasa, tapi titipan ibadah yang sakral. Mengkhianatinya dengan rakus atau meremehkannya bisa menandakan hati yang tertutup dari petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj 37. Ayat ini mengingatkan bahwa bukan daging atau darah hewan kurban yang penting, tetapi niat dan ketakwaan kita kepada Allah yang menjadi tujuan utama. Disclaimer: cerita ini adalah fiksi yang dibuat menyerupai kejadian nyata, bukan berdasarkan kisah seseorang secara langsung, melainkan untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga amanah, mensyukuri rezeki, dan menjauhi sifat serakah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat atau menyentuh hati, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.